Halo semuanya, di sini ada sebuah soal yang mana yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaian untuk persamaan akar 6 sin X derajat ditambah akar 2 cos X derajat sama dengan 2. Untuk X-nya itu harus lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 360. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita akan gunakan identitas trigonometri. Yaitu kalau misalkan nih, kita abaikan terlebih dahulu K-nya ya. Kalau misalkan ada penjumlahan antara sinus dari X ditambah A itu akan sama dengan sin X cos A ditambah cos X sin A. Nah, kemudian kita kalikan di depannya dengan K. Jadi akan sama dengan K sin X cos A ditambah cos X sin A. Kemudian kita kalikan di sini K-nya ke dalam kurung, jadi K sin X cos alpha atau cos A ditambah K cos X sin alpha atau A gitu ya. Kita sebut aja sebagai A ya biar tidak terlalu panjang. Oke, ini adalah identitas trigonometri yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan ini. Kemudian kita masukkan nih persamaan akar 6 sin X derajat ditambah akar 2 cos X derajat sama dengan 2. Di sini 2-nya kita bisa tulis di ruas sebelah kiri. Kemudian akar 6 sin X ditambah akar 2 cos X kita tulis di ruas kanan. Di sini tidak ada perbedaan ya, hanya kita ubah ruas-ruasnya aja. Sekarang kita perhatikan nih teman-teman, yang ruas kanan terlebih dahulu. Di sini ada akar 6 sin X. Kemudian ada akar 2 cos X. Perhatikan yang akar 6 sin X dulu. Akar 6 sin X, di sini yang udah sama adalah sin X. Di sini juga ada sin X. Berarti akar 6 ini harus mencakup K cos alpha. Jadi K cos alpha itu akan sama nilainya dengan akar 6. Jadi bisa kita tulis di sini. Sebelumnya K sin X tambah alfa itu akan sama dengan 2 ya teman-teman, karena sama-sama berada di ruas kiri. Kemudian untuk yang ruas kanan, sin X-nya itu sudah sama, berarti K cos alfa itu harus sama dengan akar 6. Kemudian sama juga dengan yang sebelah sini. Di sini, cos X itu sudah ada yang sama di sini. Maka K sin alfa itu akan sama dengan akar 2. Seperti ini. Jadi ini adalah persamaan-persamaan yang kita dapatkan jika kita bandingkan identitas trigonometri dengan persamaan yang diketahui pada soal. Oke, di sini kan kita akan gunakan berapa besar X-nya ya teman-teman. Sorry, kita akan mencari berapa besar X-nya. Kita akan gunakan persamaan ini nih sebagai persamaan utama, yaitu K sin X tambah A sama dengan 2. Berarti kita harus tahu terlebih dahulu berapa K dan berapa A-nya nih teman-teman. Kita akan mulai dari menghitung K-nya terlebih dahulu. Untuk menghitung K, kita akan gunakan persamaan akar dari K cos A kuadrat ditambah K sin A kuadrat. Sebenarnya ini tuh kalau dipecah itu akan sama dengan K teman-teman ya. Jadi ini tuh hanya beda beda bentuknya aja gitu. Kalau misalkan teman-teman ini kalikan terus diakarkan, nanti hasilnya akan sama dengan K kayak gitu. Oke, kita nggak akan bahas terlalu jauh. Pokoknya rumus untuk menghitung K adalah seperti ini. Kita masukkan nilai-nilainya. K cos alfa adalah akar 6, kemudian K sin alfa atau A adalah akar 2. Kemudian akar 6 dikuadratkan akan sama dengan 6, akar 2 dikuadratkan akan sama dengan 2. Nah, kenapa seperti itu? Contohnya nih, kita kasih contoh dulu. Misalkan ada akar dari 9, kemudian dikuadratkan. Nah, akar dari 9 itu hasilnya adalah 3 ya. Kemudian 3 dikuadratkan hasilnya adalah 9. Jadi sama-sama aja, kalau misalkan ada akar dikuadratkan, itu akar dan kuadratnya akan saling menghilangkan. Sehingga kalau misalkan ada akar 6 dikuadratkan akan sama dengan 6, sama juga dengan ini. Begitu juga dengan akar 2 dikuadratkan akan sama dengan 2 gitu. Oke, ini kita hapus terlebih dahulu ya teman-teman, itu hanya untuk intermezzo saja. Kemudian 6 ditambah dengan 2 itu adalah 8, jadi K akan sama dengan akar 8, atau akar 8 ini bisa kita ubah jadi 4 dikalikan dengan 2, yang mana akar dari 4 adalah 2, jadi K-nya adalah 2 akar 2. Kemudian langkah yang kedua kita akan menghitung A atau alfa. Kita akan gunakan persamaan, tangan dari alfa itu akan sama dengan K sin alfa dibagi K cos alfa. K sin alfa adalah akar 2, K cos alfa adalah akar 6, kemudian akar 2 dibagi akar 6 itu akan sama dengan 1 per akar 3, yang mana bisa kita rasionalkan penyebutnya dengan dikalikan dengan akar 3 dibagi akar 3. Akar 3 dikali akar 3 hasilnya adalah 3, kemudian karena kita ingin mengetahui alfa, maka akan sama dengan arkus tangan dari 1 per 3 akar 3,
yang mana hasilnya adalah 30 derajat. Jadi alfanya 30 derajat. Kemudian langkah yang ketiga kita akan menghitung himpunan penyelesaiannya teman-teman. Nah, tadi sudah kita bahas ya bahwa rumus utama yang akan kita gunakan adalah K sin X tambah alfa sama dengan 2. Kita masukkan nilai K-nya adalah 2 akar 2, alfanya adalah 30 derajat. Kemudian karena kita ingin mengetahui X, maka di sini 2 akar 2 bisa kita pindah ruaskan ke ruas sebelah kanan. Jadi sin X ditambah 30 akan sama dengan 2 dibagi 2 akar 2. Di sini 2 dibagi 2 adalah 1 sehingga dapat kita coret. Jadi sisanya adalah 1 per akar 2. Yang mana bisa kita rasionalkan penyebutnya dikalikan dengan akar 2 dibagi akar 2. Akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Jadi sin X ditambah 30 derajat adalah setengah akar 2. Oke, sekarang kita sudah sampai sini nih teman-teman. Kemudian kita perhatikan terlebih dahulu. Sinus dari suatu sudut yang hasilnya adalah setengah akar 2 itu akan sama dengan 45 derajat, 135 derajat, 405 derajat, dan seterusnya. Di sini teman-teman dari mana sih kita bisa dapat tetanya adalah 45, 135, 405? Itu didapat dari, teman-teman bisa lihat dari tabel trigonometri gitu ya, yang nilainya sinus dari suatu sudut setengah akar 2 itu ini sudut-sudutnya. Maka di sini kan hasilnya adalah setengah akar 2. Jadi bisa kita tulis juga menjadi sin 45 derajat karena hasilnya sama dengan setengah akar 2 dan bisa kita tulis juga menjadi sin 135 derajat. Kemudian kenapa nih 405 dan seterusnya itu tidak kita masukkan ke dalam perhitungan? Karena di sini X-nya itu dibatasi hanya sampai 360. Sedangkan 405 ini lebih besar daripada 360, kayak gitu. Oke, karena di sini sudah sama-sama dalam bentuk sinus, maka yang pertama itu akan sama, kita gunakan 45 derajat dulu. Jadi X ditambah 30 derajat sama dengan 45 derajat. Kemudian 30-nya kita pindah ruaskan ke ruas kanan, jadi X sama dengan 45 dikurangi 30, hasilnya adalah 15. Jadi batas yang paling kecil untuk nilai X-nya yang lebih dari sama dengan 0 adalah 15 derajat. Kemudian untuk batas paling besar itu adalah 135 derajat. Jadi X sama dengan 30 derajat sama dengan 135 derajat. Kemudian kita pindah ruaskan juga 30-nya ke ruas kanan. 135 dikurangi 30 hasilnya adalah 105. Jadi X-nya akan sama dengan 105 derajat untuk yang paling besar. Maka dari itu himpunan penyelesaiannya adalah 15,105. Sehingga pilihan jawaban yang benar pada soal ini adalah pilihan jawaban yang A. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya dapat bisa membantu.